sampai di level ini juga masih butuh review dari orang-orang gitu ya? Perlu lah. Banget. Aku nggak sepede itu ya. Aku kalau premier deg-degan banget kalau ngundang Joko Anwar, aduh ya Allah gitu. Sampai aku tuh kadang misalnya aku nggak pede sama filmku, aduh undang Bang Joko tapi semoga Bang Joko nggak datang. Kak Reza Radian, kalau misalnya ngasih review jujur soal acting deg-degan lah. Iya. Yalah ditonton sama Reza Radian acting gue gimana ya? Kak Ernest deh gitu kan, kayak aduh. Kak. Dia datang aja aku udah seneng gitu kan. Terus kayak semoga suka. Prilly Latuconsina, seorang aktris, produser, penyanyi hingga kini resmi menjadi penulis lewat buku terbarunya. Tak hanya itu, ia juga sukses membangun dan mengelola berbagai lini usaha yang lahir dari visinya sendiri. Namun di balik semua pencapaian itu, ada proses panjang yang membentuk dirinya hingga menjadi Prilly saat ini. Di episode Jakarta Journey kali ini, Prilly akan berbagi cerita tentang masa lalunya, perjalanan pendewasaan dirinya, dan bagaimana ia bersiap untuk memasuki fase baru kehidupan menjelang usia 30 tahun. And we are on the way to pick her up. Baik dong, apa kabar? Senang sekali. Terima kasih sudah dijemput ya. Terima kasih juga. Sudah mau jalan-jalan sama Jakarta Journey. Iya dong. Gimana, sehat kabarnya? Sehat. Aduh, kayaknya tahun baru ini kayak aku melihat aura-aura yang sangat positif banget gitu. Oh iya dong. Gimana kamu tahun baru kemarin kalau boleh cerita? Aduh seru banget sih. Aku tuh kemarin tahun baru di Tokyo. Nah, tapi lagi dingin ya? Dingin banget. Kan? Terus sempat ke Shirakawago kan. Shirakawago tuh -3. Jadi aku udah kayak beruang pakai bajunya karena aku gak kuat dingin ya. Iya. Anak pantai ini disuruh anak tropis ini. Disuruh salju. Nah terus tuh aku baru tahu banget ternyata di Jepang itu cara merayakan tahun barunya tuh beda ya. Gimana tuh? Susah banget nyari kembang api. Jadi aku kan awalnya nggak tahu kalau ternyata di Jepang itu nggak ada tradisi kembang api. Oh, jadi aku tuh nyari-nyari di Google fireworks gini-gini. Iya. Terus di bacaannya tuh kayak nggak ada gitu. Susah deh nggak tahu nyari tempatnya. Makanya pas aku lihat di sosial media katanya di Tokyo ada, tapi kok nggak nemu gitu. Ternyata? Nah ternyata mereka itu di saat tahun baru itu punya tradisi di kuil. Gitu. Jadi di kuil itu orang-orang berbondong-bondong berdoa. Jadi mereka tuh dari jam 7 udah standby di kuil buat berdoa, buat ngambil kayak fortune kertas gitu, fortune cookies gitu ya. bukan cookies tapi kayak dia tuh di dalam kotak gitu, kita masukin koin terus ntar kita ambil buat dibaca gitu-gitu. Oke. Terus semuanya boleh masuk kuil untuk ikutan berdoa gitu-gitu. Kalau aku sih beneran kayak cuma ngeliatin suasananya aja. Ya ampun sesepi ini. Biasa tempat tahun rame gitu kan. Hening banget kan. Nah terus pas countdown itu mereka cuma membunyikan lonceng sampai 100 berapa kali gitu. Karena itu tuh katanya bunyi lonceng itu tanda melepas nafsu-nafsu dunia. Astaga demi Allah. Iya, nafsu dunia. Banget. Jadi pas 3, 2, 1 deng, itu sudah hening. Kayak beda banget ya. Nggak ada orang yang pelukan, gitu. Nggak ada orang yang teriak. Jadi benar-benar kayak nungguin loncengnya bunyi, terus orang tiba-tiba bubar. Jadi kayak, hah? Nggak ada party, nggak ada apa, orang ngumpul-ngumpul. Terus kayak, ini udah, maksudnya ini udah nih gitu. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang baru banget buat aku karena aku jadi belajar ternyata merayakan sesuatu itu nggak harus heboh. Bentuknya tuh beda-beda, cara orang merayakan tuh beda-beda. Jadi sangat menarik banget sih ya. Dan iya jadi pengalaman baru juga. Terus jadi baru tahu karena kamu nggak planning untuk cari si kuil itu atau kegiatan itu gitu kan maksudnya kan? Karena emang aku kalau liburan males bikin itinerary kan. Jadi udah deh kita ntar sampai sana aja. Ternyata emang nggak ada. Abis itu aku lihat mereka ada yang tradisi di kuil itu, ya udah aku cari kuilnya aja buat ngeliat. Seru banget. Tapi kalau kamu bisa meng-highlight sedikit tentang 2025
perubahan apa yang mungkin terbesar yang akhirnya pas kalau di tahun ini kamu kayak gila ya gue gitu. 2025 tuh Yang kamu highlight. untuk hidupku ya, aku highlight tuh tahun pembersihan sih. Oke. Karena bener-bener kayak bersih-bersihin hidup tuh dari hal-hal yang emang gak cocok buat aku gitu secara personal. Jadinya tuh banyak belajar untuk bilang enggak. Karena aku ini people pleaser sangat. Apa-apa ya. Apa-apa iya. Nah di 2025 ini belajar bilang enggak karena ya bilang iya untuk sesuatu yang gak baik buat kita tuh kita jahat sama diri sendiri gitu. Oke. Jadi bilang enggak tuh gak jahat, justru kalau bilang iya untuk sesuatu yang gak memberikan kita nilai itu kita jahat sama diri kita gitu kan. Terus jadinya banyak bilang enggak untuk hal-hal yang emang udah gak cocok. Terus kesaring lagi pertemanan. Jadi di 2025 tuh lebih ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi, yang Sevisi juga. sevisi gitu. Terus di 2025 mungkin karena 2025 tuh akan menjadi itu tahun terakhirku 20-an karena tahun ini aku 30 Kak. Bener. Jadi kayak tahun yang banyak tahun reflektif juga buat aku gitu. Selama 20-an nih aku ngapain, apa yang sebenarnya aku mau di dalam hidup aku, di dalam karir. Bagaimana cara aku menjalani hidup dengan damai nanti untuk memulai usia 30-an. Jadi benar-benar pembersihan banget. Banyak pola pikir lama yang aku tinggalkan. Banyak juga hal baru yang aku coba di 2025. Melepaskan pekerjaan atau sesuatu yang melekat di diri aku juga di 2025 gitu. Jadinya di 2026 tuh bener-bener menjadi diri aku yang mungkin aku bisa bilang lebih utuh dan lebih tenang, lebih bahagia gitu. Literally definisi of starting fresh ya. Iya. Starting fresh banget gitu dari 2026. Tapi anyway sebelum kita ngobrol lagi lebih dalam, aku biasa ngebuka Jakarta Journey ini dengan pertanyaan apa arti Jakarta buat Oke. seorang Prilly? Arti Jakarta itu, Jakarta banyak memberikan aku sebenarnya Jakarta tuh banyak membentuk aku. Jadi mungkin aku bisa bilang Jakarta adalah tempat membentuk diriku gitu, tempat pembentukan diriku. Kenapa? Karena aku itu rumahnya sebenarnya di Tangerang. Iya. Aku tuh dari kecil hidup di Tangerang kan, sekolah di sana, rumah di sana. Nah, tapi selalu kerjanya itu di Jakarta kan. Iya. Karena pekerjaan waktu aku memulai di industri entertainment kan semuanya lokasinya di Jakarta gitu. Sampai sekarang pun aku akhirnya sewa apartemen di Jakarta supaya bisa dekat sama kantor. Jadi hidup aku di Jakarta. Iya. Nah, Jakarta tuh membentuk personality dan diri aku sih dengan segala macam kehektikan yang ada, kemacetan, terus juga ketemu sama orang banyak di Jakarta, Benar. memulai pekerjaan dan tanggung jawab itu di Jakarta. Jadi kayak kota yang membentuk diri aku menjadi orang yang lebih kuat, cepat tanggap. Karena Jakarta tuh bergeraknya cepat banget. Iya, pace-nya cepet banget. Pace-nya cepet banget. Jadi di Jakarta tuh kita belajar untuk bisa cepat beradaptasi juga gitu. Iya benar sih karena memang perubahannya cepat, terus orang-orang juga mungkin ambisius in some way, mereka masing-masing di industrinya mungkin nggak hanya di industri kamu juga, tapi di semua industri juga orang merasakan itu loh. Bener. Kompetitifnya di Jakarta tuh beda banget gitu. Makanya ya membentuk aku kan, karena aku dari kecil kerja di Jakarta, jadi membentuk aku untuk menjadi pribadi yang juga kompetitif, yang positif gitu. Terus juga bagaimana kita beradaptasi sama pace hidup yang cepat. Karena jujur menurut aku Tangerang tuh lebih santai gitu. Iya. Karena kan kayak kalau ke mall itu aja, ketemu temen itu lagi. Bener. Terus kayak ya udah, nggak ada yang macet gimana Bener. gitu kan. Tapi yang kamu panggil rumah itu apa sekarang? Jakarta atau Tangerang menurut kamu? Yang kamu Jakarta. definisikan? Jakarta. Serius? Soalnya aku semenjak aku akhirnya tinggal sendiri dan pindah apartemen, aku jadi kayak aku suka tinggal di Jakarta gitu loh. Karena ya mungkin semua teman-temanku di Jakarta. Iya. Jadi kalau mau janjian tuh deket banget. Iya. Kantor juga di Jakarta, meeting semua di Jakarta. Jadi aku tuh pulang ke Tangerang justru weekend doang. Oh, oke. Jadi emang semuanya udah di sini semua. Semuanya udah di Jakarta. Ada spesifik lokasi Jakarta yang memang sangat meaningful banget nggak dalam perjalanan kamu? Mungkin di karir atau apa?
Mungkin banyaknya terjadi dealing kerjaan pastinya di Jakarta Selatan pastinya ya. Pastinya. Kalau janjian sama orang pasti Jakarta Selatan, Jakarta Selatan gitu. Dan aku juga akhirnya memilih apartemen di Jakarta Selatan gitu. Karena biar dekat ke semuanya. Biar dekat ke semuanya. Orang kalau janjian pasti di daerah sini ya, ujung-ujungnya Jakarta Selatan juga. Benar-benar. Tapi kalau boleh cerita, kamu tadi cerita kalau misalnya kamu kecil di Tangerang kan. Nah, masa kecilnya Prilly tuh kayak gimana sih? Masa kecilku gue sebenarnya cukup normal banget ya. Aku kecil dari kecil di Tangerang dan ya benar-benar menjalani hidup seperti anak-anak pada umumnya ya. Yang aku masih ngerasain tuh main sama anak-anak komplek. Dulu kan belum ada gadget tuh. Benar-benar. Belum ada gadget. Sore ya pulang sekolah kita main sama komplek ya. Sore pulang sekolah main karet. Main taplak, tau gak sih? Terus main di lapangan, main benteng, main galasin gitu-gitu kan. Masih merasakan main itu di luar gitu loh. Terus kalau misalnya kita nggak boleh main keluar tuh kayak sedih banget, misalnya nggak boleh keluar gitu kan. Masih merasakan diteriakin mama kalau maghrib belum pulang. Disuruh pulang maghrib nanti diculik gitu-gitu. Iya lagi ya. Masih kita kan dulu anak 90-an banyak diancam-ancam sama cerita-cerita rakyat yang itu kayaknya bohong deh gitu kan. Iya benar. Jadi tapi takut, percaya dan dia jadi takut gitu loh. Bener-bener iya, aku dari TK soalnya bener-bener sekolah apa semuanya di Tangerang gitu. Terus sampai aku memulai karir gitu ya, akhirnya kerja, nggak sengaja kerja tuh kan di umur 13. Barulah di 13 keluar Tangerang gitu, akhirnya ke Jakarta. Dan itu tuh menurut aku perjalanan dari Tangerang ke Jakarta tuh dulu aku menganggap tuh kayak jauh banget. Pokoknya kalau tiba-tiba aku dipanggil casting di Jakarta gitu kan, itu tuh kayak persiapan mau ke Jakarta tuh kayak beli cemilan di supermarket dulu. Sumpah sih. Kayak mau ke Bandung. Kayak mau ke luar kota Bandung gitu ya. Karena mungkin aku masih kecil nggak ngerti jarak kan. Taunya kalau ke Jakarta lama aja. Pasti lucu banget. Pasti keluar rumah pagi nyampe malam gitu kan. Terus pikirannya tuh kalau ke Jakarta pasti mahal. Karena jadi kan bawa bekal apa. Jadi ngerasain banget tuh kayak gitu-gitunya. Masa kecilku cukup menyenangkan ya. Aku sekolah kan juga negeri SMP gitu. Jadi ketemu sama teman-temanku yang sampai hari ini kita masih reunian, masih kontakan gitu. Oke. Seru banget berarti ya, pada umumnya lah, termasuk tomboy ya berarti? Enggak. Karena main benteng segala macam sih. Sebenarnya karena nggak ada mainan lain kali ya gitu. Pilihannya itu ya mainannya ya. Dulu kan kayak ya cewek sama cowok dicampur aja kan, nggak yang cewek mainnya mainan cewek, cowok mainnya cowok, enggak sih. Bener. Tiba-tiba diajak, ayo main galasin berapa orang gitu kan, main ikutan gitu, main benteng ikutan. Paling kalau cewek-cewek main karet kan pasti. Main karet. Main karet di saat cowok-cowok yang mungkin main bola, kita main karet gitu kan. Kamu tau gak sih yang boneka-boneka kertas yang baju dipasangin? Itu aku main banget. Iya, itu apa ya namanya? Aku lagi mikir pengen nanya. Bajunya dipasangin gitu-gitu. Iya, itu seru banget sih. Itu langganan aku beli itu sih. Dan kayak cuman 500 apa 1000-an. Iya, dia itu cuma kan 1000-an. Terus jajanannya tahu gak sih agar-agar abang-abang. Tapi diomelin kayak ini nggak sehat, nanti batuk. Iya, batuk. Itu airnya mentah tahu. Ditakut-takutin gitu kan. Tetap beli lagi. Iya lagi, tapi seru banget sih itu mainannya itu juga. Seru banget sih. Aku sangat merindukan masa kecilku yang sangat kayak gitu sih. Kalau sebagai anak sulung, gimana? Kamu besar di keluarga kamu tuh sebagai kakak pertama, cewek lagi. Anak pertama cewek. Keras banget ya. Kakak pertama cewek tuh udah ya. Aku tuh selalu bermimpi kenapa sih aku anak pertama, kenapa aku gak anak bungsu gitu. Biar dimanja, biar kayak jadi adik gitu kan. Ya karena aku tuh masih mendapatkan pola asuh orang tua yang dimana kakak tuh harus memberikan contoh. Kita kan zaman dulu kayak gitu ya. Betul. Dan maksudnya ya zaman dulu nggak ada parenting kayak sekarang. Nggak banyak akses orang tua kita ke sosial media atau ke informasi soal parenting anak yang baik kayak gimana, kecuali kalau konsul ke psikolog gitu-gitu kan. Benar. Nah dan dulu kan juga konsul ke psikolog kayaknya tabu juga ya. Jadi ya orang tuaku baru pertama kali jadi orang tua, punya aku
anak cewek. Jadi bener-bener ekspektasi mereka pengen anaknya kayak gimana, ketakutan mereka itu semuanya kan ditumpahkan ke aku dong pasti gitu kan. Jadi ya aku dididiknya tuh sama orang tua benar-benar disiplin banget. Harus menjadi contoh yang baik karena nanti kalau punya adik kan pasti akan lupa ke kakak gitu-gitu kan. Terus pas adikku lahir ngerasain tuh kayak ngalah sama adik gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya kalau ngelihat informasi parenting udah nggak boleh tuh kayak gitu kan. Karena nanti kakaknya ngerasa gimana Karena kakak punya hak juga nih gitu kan. Kakak punya hak juga. Kalau dulu kan enggak ya. Iya sih benar. Misalnya orang tua kita kemana ya kita yang jagain adik gitu kan. Jadi ya ngerasain banget sih pola asuh yang kayak gitu dan sebenarnya itu juga yang membentuk aku seperti hari ini. Karena dulu tuh disiplin banget kayak bangun tuh aku pagi. Karena kan aku sekolah tuh sekolah SD tuh sekolah swasta Islam gitu. Jadi masuk kelas tuh jam 7. Ya jadi kan jam kita subuh udah dibangunin, mandi, Benar. beres-beres buku tuh harus sendiri. Dulu belajar nyampul buku sendiri. Wow. Terus kayak pokoknya orang tua aku tuh akan ngecek malam aku udah beresin buku belum. Jadi harus dimasukin dulu ke dalam tas supaya besok nggak buru-buru gitu. Udah ngerjain PR belum. Jadi kayak udah belajar time management gitu loh, kapan harus beresin buku. Orang masih kecil ya. Iya, biar nggak biar nggak lupa, biar nggak buru-buru. Terus pas ade lahir juga belajar untuk sabar. Misalnya pengen apa tapi adenya pengen juga, ya udah adenya dulu gitu sih. Dan itu sebenarnya membentuk aku seperti sekarang banget. Aku bangun selalu pagi. Wow. Jam berapapun, tidur jam berapapun, body clocknya kayak kebangun pagi. Morning person ya. Persen banget. Oh hebat sih. Jadinya tuh selalu memulai hari tuh lebih early kan. Dan aku ngerasa jadinya lebih produktif karena kita bangun lebih pagi jadi lebih banyak hal-hal yang dilakukan. Terus udah dari sekarang karena mungkin rumah di Tangerang ya, udah biasa siap-siap itu 3 jam atau 4 jam sebelum kan, kalau enggak kena macet. Bener. Waktu aku masih tinggal di sana, aku kuliah di Sudirman. Dan selalu kelas pagi, kelasnya jam 8. Aku selalu nyampe kampus itu jam 7.40. Jadi kayak benar-benar 20 menit sebelum. Jadi berangkat, kebayang nggak tuh benar-benar lebih awal lagi tuh, lebih pagi lagi. Subuhan langsung mandi, langsung siap-siap gitu. Wow, hebat sih. Tapi apakah kamu ngebentuk, kan tadi kamu bilang harus jadi contoh segala macam, karena aku juga anak pertama perempuan. Gimana? Dan kita satu generasi lagi kan. Aku 95, kamu 96, kita satu generasi. Maksudnya di masa itu tuh kayak ya benar apa yang tadi kamu bilang tadi, kayak harus jadi contoh sebagai kakak, dan terlebih adik aku perempuan. Jadi kayak ya mungkin relate karena sama cewek mungkin ya. Jadi harus jadi contoh, nggak boleh salah dan in some way dan lain-lain. Apakah itu membuat kamu menjadi perfeksionis gitu dalam segala hal? Karena sekarang sampai dewasa juga kayak apakah kakak gitu kan, kakak tolong kayak gitu. Jujur iya sih. Jujur aku sempet stres banget kalau misalnya sebelum 2025 ya. 2025 kan kayak udah mulai belajar gitu. Aduh udah di penghujung 20-an nih aku harus belajar gitu kan. Aku tuh perfeksionis banget di titik yang kalau ada yang gak sesuai bisa stres banget. Kayak misalnya jadwal gitu. Aku udah jadwalin. Jadi aku tuh jadwalin hari-hariku tuh per jam. Misalnya kayak bangun jam berapa, terus misalnya nge-gym dulu. Habis nge-gym misalnya ke kantor, habis ke kantor meeting itu udah ada jadwalnya per jamnya kan. Terus misalnya tiba-tiba orang telat. Orangnya telat, berarti kan harus mundur. Atau tiba-tiba macet, atau tiba-tiba harus cancel. Nah, itu aku bisa stres banget. Karena kayak aku harus mikirin kapan pengganti jadwalnya. Atau jam hariku tuh jadi berubah gitu. Padahal itu adalah hal yang sepele dan harusnya kita tuh fleksibel aja kan jalaninnya. Nah ya udah akhirnya di 2025 ini makanya aku kemarin belajar bahwa ya menjalani hari tuh nggak harus sempurna gitu. Iya sih. Dan nggak harus kaku sesuai sama rencana. Justru hidup tuh fleksibel aja gitu. Iya sih. Kita justru harus siap beradaptasi dengan segala macam cadangan rencana yang ada gitu. I see. Tapi tadi kamu sempat mention juga kayak ngebentuk kamu menjadi kayak morning person, terus apa-apa serba early dan lain sebagainya. Itu cukup ngebantu juga gak sih akhirnya kamu berkarir di dunia entertain? Yang tadi kamu bilang akhirnya pergi ke Jakarta, kayak orang tuh kompetitif banget dan lain-lain. Itu sebuah habit yang bermanfaat gak sih akhirnya gitu maksudnya? Oh bermanfaat banget. Aku ngerasanya sangat bermanfaat karena
aku nggak susah dibangunin. Jadi kayak misalnya lagi capek pun mbakku ceklek pintu, aku langsung kebangun gitu. Gampang bangun berarti ya. Gampang. Jadi aku nggak usah dibangunin. Terus aku udah terbiasa menghitung jarak kayak jalanan sama aku siap-siap tuh kira-kira berapa lama aku hitung. Oke. Jadi aku tuh bisa tuh kayak diniatin, oke, hari ini bakalan sibuk banget, aku make upnya 5 menit aja. Gitu. Tapi beneran tetap make up niat, tapi 5 menit aja. Wih, Jadi hebat sih, itu skill sih. iya kan? Jadi aku udah tahu apa aja yang aku pakai kalau make up 5 menit. Oh, Dan wow. aku juga udah tahu apa aja yang aku pakai kalau aku punya spare lebih bisa make up 20 menit, 30 menit gitu. Aku udah tahu gitu kayak oh kalau ada spare 20 menit, 30 menit make up berarti benar-benar kita pakai urutan yang normal. Iya, Tapi kalau cuma 5 menit aku udah tahu udah pakai ini selesai. Wow. Aku bahkan kayak udah nyiapin kayak kalau nggak sempet skincarean yang untuk make up full kayak cuma punya 5 menit siap-siap udah tahu nih skincare-nya mau apa yang dipakai, jadi udah tinggal set gitu. Gila, itu kamu organize banget, really. Organize banget Parah sih. Makanya gila, berarti aku kebayang sih kalau misalkan iya sesuatu hal yang gak seharusnya itu ada dalam urutan kamu tuh, kamu pasti gimana itu rasanya gitu. Itu maksudnya. Sesetres apa? Stres banget. Dan biasanya tuh stresnya tuh aku langsung diem, aku tuh orangnya kalau marah kan diem aja gitu kan. Biasa jadi kakak kan, kita kalau marah nggak bisa berekspresi kan. Jadi diem, bad mood gitu-gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak apa-apa gitu loh, nggak akan kenapa-kenapa juga. Dan nggak berasa kalau misalnya kita masih sendiri ya, tapi pas punya pasangan berasa banget tuh kalau misalnya ada perbedaan dan ada sesuatu yang harus kita toleransi, Bener. terus nggak sesuai, dan akhirnya kita jadi berkaca, oh iya ya berarti selama ini gue ngejalanin hidup tuh mungkin terlalu organize atau terlalu pengen perfect juga nggak bagus juga. Mungkin bagus pas sendiri, tapi ketika kita harus menyesuaikan ke orang tuh juga nggak bagus juga. Iya. Dan kalau kamu kerja sama tim, iya nggak sih? Yes. Itu struggling juga nggak tuh pas masa-masa sebelum kamu belajar ini? Oh, struggling banget. Aku pas kerja kantoran itu kan kita harus bener-bener belajar kerja tim dan delegasi tugas kita gitu. Bahkan waktu kuliah pun kerja kelompok pun aku masih tetap yang kayak ya udah nggak apa-apa sih ini aku yang kerjain, masih gitu karena kita supervisionis itu takut papernya jelek, nah ya udah gue aja yang kerjain gitu kan. Nah pas aku kerja tim akhirnya punya perusahaan, nggak mungkin dong semua kita yang kerjain, nggak ada waktunya. Bener. Harus percaya sama tim dan harus ngikutin ritme tim juga. Oke. Jadi itu aku juga belajar kayak oh iya nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai, nggak apa-apa kalau tiba-tiba meetingnya harus bergeser, nggak semua orang bisa di ritme itu juga. Terlebih lagi misalnya timku telat atau kesiangan ya aku nggak bisa marah juga, nggak semua orang morning person gitu kan. Apalagi kerja di industri kreatif kan jamnya nggak nentu kan. Bener. Kita kan nggak 9 to 5 di kantor. Bener. Jadi ya aku harus lebih fleksibel lagi belajar, dan itu juga belajarnya berproses banget sih. Apa turning point-nya yang kamu sadar kayak wah ini nggak sehat sih buat gue, jadi kayak ayo otak harus fleksibel kayak gitu-gitu? Aku ngerasa jadi cepet burn out ya. Karena kalau nggak sesuai sama diri kita bad mood terus dipendem kan lama-lama numpuk. Iya, lama-lama stres sendiri gitu. Benar. Terus ketika aku mulai sibuk, kayak aku mulai mengerjakan beberapa bidang, ketika pengen semuanya dikerjain sendiri itu malah jadi nggak maksimal. Oke. Karena kan aku nggak mungkin bisa fokus di semuanya. Fokus kan dibagi. Nggak mungkin semuanya di sini 100%, di sini 100%, di sini 100%. Ya dibagi 30 gitu kan. Nggak bisa semuanya 100. Nah kalau misalnya semuanya harus dikerjain sendiri, malah hasilnya jadi nggak maksimal. Jadi aku di situ aku akhirnya belajar, oke, ini udah nggak bisa kayak gini karena aku udah lebih sibuk dari sebelumnya, mengerjakan berbagai bidang, harus belajar ngedelegasiin tugas dan juga belajar mengikuti ritme orang lain gitu. Oke. Tapi bahas soal perfeksionis juga, aku kebayang juga deh. Jadi ya kalau gini kan kamu memang sudah berkarir dari kecil kan, dan 13 tahun dari waktu SMP. Artinya kayak orang tuh udah ngeliat kamu tuh dari kamu kecil sampai jadi gede sekarang ya dewasa ini tuh orang ngeliatin pertumbuhan kamu seperti apa. Aku tadinya itu mau bahas soal perempuan yang memang selalu dituntut untuk menjadi perfect. Mau dia jadi kakak, mau dia jadi istri, mau dia jadi bos, mau jadi apapun tuh kayak ya lo harus perfect aja, gak sempurna. Tapi aku gak kebayang gimana kamu yang di industri ini gitu, yang dilihat orang, yang ya gue gak boleh
salah lagi, kalau salah ngomong dikit atau salah gerak dikit mungkin jadi headlines dan lain sebagainya. Itu gimana kamu menjalani itu dan akhirnya berdamai sama itu? Iya. Wah, karena aku juga berkarir kan dari kecil. Iya, karena Terus ada momen-momen dimana aku nggak nyangka aku ada di titik itu gitu. Kayak tiba-tiba semua orang kenal sama aku, tiba-tiba aku masuk berita gitu-gitu tuh nggak nyangka. nggak nyangka dan nggak ada di bagian rencana hidupku. Oh, Karena tadi kan organize itu kan Iya. tadi. Karena tadi rencana hidupku, oke, aku ambil job sinetron, uangnya buat aku kuliah. Tadinya tuh itu, jadi emang aku kerja untuk cari uang gitu loh. Oke. Nggak pengen menjadikan aktor ini karir lah, acting ini karir gitu. Jadi ya aku nggak kebayang aku akan acting terus gitu. Kayaknya aku akan kerja yang biasa apa segala macam, bangun Iya, bisnis gitu-gitu. Jadi pas tiba-tiba aku dikenal orang, terus terkenal, terus tiba-tiba aku bisa masuk infotainment, aku bisa masuk berita tuh kayak kaget banget. Stres waktu itu, karena waktu itu aku masih umur 18 tahun. Iya. Jadi kayak ini bener gak sih kayak gini? Terus yang tadinya kita cuek pakai baju, tiba-tiba pakai baju yang sama bisa dibully sama orang. Atau misalnya pakai baju yang nggak cocok sama acara, Dikomenin lagi kayak, hah, sampai pakai baju aja aku harus mikir gitu, kayak hari ini pakai baju apa yang tadinya kayak nggak dipikirin segitunya. Terus ekspektasi orang kan pasti benar. bertumbuh, terus ada ekspektasi atau bahkan ada keraguan di situ. Kayak misalnya nih pas aku kuliah, pasti ada keraguan dari orang, oh artis kuliah paling mau ijazahnya doang. Ada tuh anggapan-anggapan seperti itu. Iya. Sehingga ada momen-momen dimana aku tuh menjalani hidup terus untuk membuktikan kalau yang mereka omongin tuh salah. Oke. Karena ada ekspektasi untuk perfect, tapi ada juga anggapan kalau kita tuh nggak bisa kan. Oke, iya. Jadi misalnya transisi aku dari sinetron ke film, kok artis sinetron main film, nggak mungkin gitu kan. Aku akhirnya harus membuktikan bahwa aku pantas ada di situ dan bisa perfect menurut orang-orang gitu kan. Terus tiba-tiba akhirnya aku kuliah, ada omongan, ngapain dia kuliah, kan udah nyari duit, paling mau ijazahnya aja. Padahal aku beneran pengen belajar gitu, dan aku punya ketertarikan di dunia pendidikan gitu. Aku selalu merasa sekolah itu penting. Jadinya aku kayak ada momen dimana aku membuktikan kalau aku adalah mahasiswi yang baik, nggak pernah absen. Aku selesai syuting jam 3 pagi, sampai rumah misalnya jam 3.30 atau jam 4, nggak tidur, langsung mandi ke kampus. Astaga. Karena aku nggak mau absen dan nggak mau dianggap aku tuh Ya cuman ini. ya udah artis yang kayak cuma pengen ijazah, jadi dia kuliahnya ngasal gitu. Aku nggak mau. Itu bisa yang aku kayak di kelas tuh sampai kayak ketiduran gitu-gitu, dosen aku tuh kayak udah ngertiin gitu, kayak ya udah kasihan dia kayaknya habis syuting. Iya. Sama sekali nggak pernah aku pakai absenku, kan kalau di kuliahku dulu absen boleh 4 kali kan. Iya, ada Nggak pernah aku pakai. Wow. Sebisa mungkin aku tuh kuliah, syuting tuh selesai kelas gitu kan. Wow. Aku bener-bener kuliah, ngerjain tugasnya serius gitu-gitu. Karena itu tadi ada keraguan dan ada ekspektasi at the same time. Oke. Harus perfect, tapi orang juga ngeraguin kalau kayaknya nggak bisa gitu. Setelah lulus, udah berhasil nih lulus, jadi the best of the best gitu. Ada lagi, tapi dia nggak kuliah di kampus negeri. Kayaknya nggak pinter-pinter banget deh. Ada stigma kayak stigma perbedaan kampus, ada itu lagi gitu. Pas aku memulai pengen kerja di belakang layar sebagai produser, ada tuntutan, ya udah lo kan aktor nih, berarti kalau bikin film harus bagus banget ya gitu. Ada juga keraguan, emang bisa jadi produser. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh hidup selalu di ambang itu, di tengah-tengah antara keraguan orang dan juga ekspektasi orang. Iya. Jadi di tengah-tengah itu. Dan Gimana tuh ngejalaninnya? ngejalaninnya berat banget, tapi untungnya aku menjalani hidup tuh emang karena aku suka, bukan karena aku pencitraan. Kayak aku kuliah bukan karena aku mau pencitraan, tapi emang beneran aku mau kuliah. Jadi justru omongan-omongan orang itu memotivasi aku untuk bener-bener serius sama apa yang aku jalankan gitu. Pas aku kuliah aku serius, pas aku kerja di belakang layar aku mulai dari nol. Belajar bikin deck, belajar bikin budgeting, belajar semuanya dari nol gitu. Aku mau memulai dari awal karena aku mau serius menjalankannya gitu. Cuma lama kelamaan kan
di saat suara-suara itu lebih berisik daripada suara diri kita sendiri, pasti capek banget kan, kayak nggak akan pernah cukup kan kita meminta validasi dari orang lain gitu. Akan sangat lelah kalau hidup itu akan sangat lelah kalau misalnya kita menjalani hidup dan validasi itu kita jadikan tujuan orang, tujuan kita gitu. Ya. Jadi kayak aku jalanin hidup, validasi yang aku mau adalah tujuanku. Lelah lah. Iya. Karena kita nggak akan pernah tahu kita mendapatkan validasi itu kapan dan sampai harus seperti apa gitu. Jadi aku belajar validasi orang itu nggak boleh dijadikan tolak ukur untuk kita menjalani hidup. Validasi orang itu nggak boleh jadi tujuan. Yang jadi tujuan adalah bagaimana yang kita lakukan itu bisa memberikan impact. Dan impactnya pun kita nggak bisa berharap impact ke semua orang, kita nggak bisa membahagiakan semua orang juga. Yang penting impact ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi ya udah aku sadar gitu bahwa jalani hidup harus sesuai sama nilai kita dan nggak usah kita kejar validasi orang, tapi kita kejar aja dulu validasi diri kita sendiri. Kita bangga gak sama diri kita? Karena banyak banget momen-momen kayak aku mendapatkan riuh pujian dari orang lain, tapi ketika aku berkaca di cermin aku ragu sama diriku sendiri. Oh ya? Berarti kan kayak aku mendapatkan pujian orang, tapi aku sendiri ragu sama diri aku sendiri. Berarti kan harus aku benerin adalah mindsetku kan. Nah akhirnya yang aku kejar adalah bagaimana caranya aku happy menjalankan hari-hariku dan aku bangga sama apa yang aku lakukan. Ya udah melewati berbagai diskusi sama diri sendiri, aku bangga ketika aku tahu kerjaanku itu memberikan impact buat orang. Ya udah berarti fokusku ke situ. Aku kerja tujuannya ingin memberikan impact. Kayak aku berbisnis, ya udah tujuannya selain bikin bisnis juga semoga aku bisa membuka lapangan kerja, bisa memperbaiki ekonominya gitu. Aku ngeproduserin film, ya udah semoga aku bisa memberikan warna baru di perfilman, semoga film-filmku bisa dekat di hati penonton. Apa nanti omongan orang ya itu adalah urusan nanti gitu. Yang penting aku menjalankan hidupku tuh dengan kesadaran penuh, itu yang aku mau gitu. Berapa lama tuh sampai akhirnya kamu bisa berdamai gitu dengan tadi ekspektasi orang, tapi dengan keraguan orang juga gitu? Lama banget ya, karena aku tuh sinetron di 2014 kan. Di 2014 tuh mulai tuh yang aku agak trauma. Kayak ini emang beneran kayak gini gitu-gitu kan. Sampai 2024 pun aku masih hidup di ambang-ambang keraguan dan harapan orang lain gitu. Untungnya outputnya positif gitu. Untungnya outputnya aku jadi lebih serius sama pekerjaanku. Aku jadi kayak fokus sama karirku gitu. Cuma kan itu nggak sehat karena jadinya aku ngerasa lelah gitu kan. Terus ngerasa kayak sebenarnya apa sih yang aku mau gitu. Jangan ngikutin apa yang orang lain mau doang kan yang jalanin hidup kita. Nah makanya di 2024 itu aku mikir 2025 waktunya aku benar-benar harus berdiskusi sama diri aku sendiri, support system yang ada di dalam hidup aku, orang-orang yang seenergi sama aku, apa sebenarnya yang pengen aku capai dalam hidup gitu, dan visi apa sih yang aku pengen, goalsnya apa, dan bagaimana menggapai itu. Pasti untuk menggapai mimpi baru ada banyak yang harus dilepas, ada banyak mindset lama yang harus ditinggalkan, kebiasaan lama yang udah harus kita tinggalkan ya. Akhirnya makanya di 2025 tuh pembersihan tuh gitu. Wah. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Wow, kita ternyata nggak sadar kalau ya kan kalau dari sisi sebagai orang luar gitu, maksudnya ya melihatnya Prilly dengan segala karya-karyanya, dengan segala pencapaian-pencapaiannya, ternyata ya isinya kayak gini loh gitu. Ada banyak hal di otak kamu gitu, ada banyak beban dan lain-lain lah yang di otak kamu rasakan gitu kan, yang ternyata nggak banyak orang tahu. Ya karena gimana, setiap hari pasti nerima komentar orang di sosial media. DM orang, terus juga omongan orang, ekspektasinya apa di dalam diri aku gitu. Kadang bahkan orang ngasih ekspektasi terlalu tinggi yang di titik aku kayak aku bisa gak ya gitu, kayak gitu. Belum lagi
orang suka ngebanding-bandingin misalnya aku itu sama lagi public sih. figure lain gitu atau benar. segala macam itu aja jadi beban pikiran kan gitu. Yes, itu adalah resiko dan konsekuensi menjadi public figure. Aku sangat tahu betul itu. Tapi perasaan yang aku rasa gitu kayak misalnya mungkin aku sedih atau aku terpukul itu ya perasaan yang muncul sebagai manusia biasa aja sih gitu. Tapi yang menariknya adalah artinya kan setelah sekian lama nih kamu ternyata merasakan itu, terus kamu bergejolak sama diri kamu sendiri lah soal yang tadi kamu ceritain dia tadi, sampai akhirnya aku bisa bilang mungkin di tahun 2025 ini mungkin momen pendewasaannya si Prilly nih kan, maksudnya apa yang membantu kamu untuk bisa akhirnya ke pemikiran ini gitu? Maksudnya apakah bisa kamu nggak tahu dapat pencerahan dari buku atau misalnya film atau orang atau siapa yang menginspirasi kamu gitu untuk bisa kayak menjadi Prilly sekarang gitu maksudnya? Support system sih. Kayak di 2025 tuh aku banyak berdiskusi misalnya sama tim manajemenku yang dari kecil megang aku. Jadi tim manajemenku tuh dari kecil megang aku dari aku umur 13 yang aku mulai ngos-ngos tuh udah sama manajerku yang sekarang. Masih awet gitu. Masih awet. Aku banyak berdiskusi sama mereka. Tujuan apa yang aku pengen di usia segini gitu, dan menurut pandangan mereka bagaimana cara aku menggapainya gitu-gitu. Jadi banyak berdiskusi, apalagi penting banget kita berdiskusi sama orang yang ngeliat kita tumbuh kan. Karena tahu kita dari dulunya kayak gimana gitu. Banyak berdiskusi juga pasti sama orang tua. Aku tipe yang emang sharing gitu kayak aku pengen gini pak, aku pengen gini, menurut papa mama gimana gitu. Nanti pastinya minta pendapat juga dari adekku. Dia kan Gen Z nih. Menurut Gen Z gimana nih gitu kan. Dan itu semua aku serap gitu. Terus pastinya minta pendapat banyak juga dari pasanganku Omara. Aku selalu sharing kan sama dia. Dari kita berteman pun aku selalu sharing sama dia gitu. Aku tuh seperti apa yang pengen aku capai. Nah dia banyak ngasih aku insight gitu. Nah kalau dia justru yang juga jagain tuh untuk aku nggak jadi people pleaser lagi. Karena emang PR-nya kalau kamu pengen mencapai ke situ berarti ada banyak nih yang harus dibenahi dari sebelum-sebelumnya. Berarti kamu harus berani mengambil langkah baru kan gitu. Support system itulah yang akhirnya membuat kita jadi lebih percaya diri kan. Kita udah yakin ya sama suara kita maunya kayak gini, tapi kan dengan adanya dukungan dan orang yang kita tahu akan ada dan nge-backup kita kalau kita gagal, jadinya kita jadi lebih pede untuk melangkahnya gitu. Nice banget sih. Dan aku jadi keinget juga karena aku baca buku kamu juga yang baru yang yang isinya puisi-puisi Retak Luruh dan Kembali Utuh kan. Maksudnya di situ juga ya kamu ketara banget dia ngejelasin dari bab satunya itu kayak seberapa apa aku bisa bilang ya kayak seberapa retaknya gitu kan sampai akhirnya berubah gitu bisa kembali utuh tuh seperti apa kayak gitu. Tapi apa yang akhirnya bikin kamu memutuskan untuk bikin puisi itu, buku puisi itu Prilly? Sebenarnya mungkin kalau aku ceritain secara detail pengalaman sebenarnya kayak apa bakalan panjang dan heboh banget sih. Karena banyak kejadian-kejadian yang harus disensor gitu. yang terjadi di hidup aku gitu kan. Nah cuma karena aku tuh tipenya juga mungkin sering mendem kali ya. Jadi aku terbiasa menyembunyikan perasaanku itu lewat puisi. Karena kan kalau puisi kan kita nggak mentah-mentah menjelaskan apa yang terjadi kan. Tapi kita bungkus dengan sajak-sajak gitu kan. Nah mungkin aku lebih nyaman dan lebih pede nge-share pengalaman aku di saat retak, di saat luruh dan akhirnya kembali utuh lewat puisi karena orang nggak tahu kejadian sebenarnya kayak apa. Jadi benar-benar ya gimana pembaca aja menganggapnya gitu kan. Dan sebenarnya karena tujuan aku share buku juga ketika aku promosiin bukunya dan aku juga ngobrol sama pembaca, aku tuh pengen banget buku Retak Luruh Kembali Utuh nih juga membantu mereka yang lagi ada di fase-fase tersebut gitu. Kayak kalau misalnya mereka ada di fase retak, semoga mereka relate sama puisi-puisiku dan mereka bisa bangkit gitu karena tahu nggak mungkin selamanya hidup kita tuh retak terus isinya.
kita harus bangkit, dan mungkin di saat kita lagi ngerasa kesepian, siapa tahu sepi itu justru yang kita butuhin untuk kita punya ruang sama diri kita sendiri gitu. Dan kembali utuh juga punya versinya masing-masing. Ada yang orang kembali utuh gara-gara ketemu sama orang lain, gara-gara mungkin ketemu sama pekerjaan baru, atau ada kejadian apa, dan masing-masing orang tuh punya timeline. Tapi nggak mungkin kita tuh selalu stuck di satu fase aja gitu. Dan kalaupun fase retak itu terus berulang, nggak berarti hidup kita tuh nggak bernilai gitu. Siapa tahu itu bisa kita jadikan pelajaran. Jadi kenapa puisi ya itu, karena aku pengen lebih dekat sama pembaca dan pembaca bisa mengambil makna itu gitu. Jadi nggak fokus sama apa yang terjadi di kehidupanku di masa lalu, tapi lebih fokusnya kayak oke, ke depannya gue harus kayak gimana gitu. Oh, nice. Lebih aman aja sih buat aku. Jadi orang nggak nebak-nebak. Benar-benar. Karena kan puisi, kan puisi. interpretasi masing-masing gitu Bisa kan. semuanya gitu. Iya, benar-benar. Seru banget, tapi kita akan lanjutin lagi obrolannya Prilly karena kita udah mau nyampe ke tempat berikutnya. Kita udah sampai di kantor Mashable Indonesia. Selamat datang, Prilly. Tadi kita udah ngobrol banyak di mobil juga soal dulu waktu Prilly kecil, kemudian perjalanan Prilly sampai hari ini, dan proses pendewasaannya lah kurang lebih. Tapi yang tadi menarik juga adalah kamu sempat mention beberapa kali soal kamu juga fokus selain acting kan sekarang fokus juga ke producing film kan. Dari menjadi talent ke decision making, itu gimana perubahannya? Perubahannya besar banget pasti, karena di saat kita jadi talent atau aktor doang kan kita terima jadi ya. Benar. Kayak kita terima skripnya udah jadi, kita suka atau enggak, terus kayak ya udah terlibat di dalam project tersebut, ya udah tugas kita acting sebaik mungkin gitu kan. As an actor nggak mikirin produksinya gimana, budgetingnya gimana gitu-gitu. Nah pas jadi produser kan harus dari nol tuh. Bener. Mikirin cerita apa yang mau diangkat di film, gimana nulis skripnya, nanti syutingnya di mana, siapa pemainnya, terus pas lagi syuting juga tetap diribetkan dengan urusan-urusan lokasi. Nanti ada masalah apa, tiba-tiba aduh hujan harus nambah hari, kita harus mikir gitu. Tapi untungnya aku nggak terlalu begitu kesulitan karena sebelumnya aku udah pernah punya bisnis kan, walaupun bukan film, tapi proses administrasinya mirip-mirip lah. Kita harus bikin budgeting gimana, ada modal segini harus dikeluarin berapa gitu-gitu. Jadi nggak begitu kaget di teknikal yang kayak gitu-gitu. Justru malah pusingnya ngurusin lokasi atau ceritanya nanti seperti apa, pemainnya jadwalnya gimana gitu-gitu. Benar-benar. Lebih banyak hal yang dikurasiin gak sih dalam, let's say kalau kamu dalam acting gitu, menerima tawaran let's say? Oh kalau aku nerima tawaran apa yang akan aku jadi tolak ukur gitu ya? Tolak ukurnya untuk mengkurasinya itu seperti? Kalau aku yang paling penting cerita aja. Oh oke. Jadi ketika aku dikasih skrip, aku suka dan percaya atau enggak sama ceritanya. Bahkan aku kadang nggak ngelihat karakter aku, kayak ya udah mau karakter aku utama kek, pendukung kek, atau mungkin cuma beberapa scene, tapi kalau ceritanya aku suka, aku udah sangat happy bisa berada di dalam cerita tersebut gitu. Jadi benar-benar pure cerita. Kalau misalnya dapat tawaran atau misalnya dapat tawaran casting atau screen test, aku kayak ini cerita tentang apa dan seperti apa skripnya. Biasanya kita akan dikasih sinopsis atau bahkan kadang kalau misalnya ditawarin langsung dikasih skrip fullnya. Nah gimana tuh pas aku baca? Jadi benar-benar tergantung feeling aku pas baca skrip itu. Sesimpel itu aja kalau aku nerima film. Nah dari sekian belas tahun jatuhnya ya kamu di dunia kreatif ini, apa level kepuasan terhadap karyamu? Mungkin beda kali ya sebagai aktor atau aktris beda, sebagai si produser ini beda. Beda. Mungkin kalau sebagai aktor pastinya ketika orang-orang suka sama performance kita. Karena kan untuk acting itu prosesnya panjang ya, ada reading, pendalaman karakter gitu-gitu. Ada mungkin beberapa adegan yang kita takut lakuinnya. Jadi pas misalnya premier sebagai aktor terus kita performance-nya dipuji atau orang suka sama performance kita, atau bahkan performance kita itu bisa membuat penonton lebih merasakan perasaannya kita berhasil ngedeliver emosinya ke penonton, itu kepuasan sebagai aktor ya, karena kayak oke, berarti actingnya berhasil, actingnya nyampe ke penonton gitu-gitu. Terus kalau premier kan kita ngundang teman-teman aktor juga ya.
deg-degannya astaga. Ada banget tuh. Kayak udah gitu kan gue tahu lu peres nih gitu kan. Kita kan kenal sama teman-teman kita kan. Iya. Nah kadang justru aku malah senang sama temen aktorku yang jujur, misalnya kayak udah lu jujur aja sama gue, kan ini cuma di kuping gue doang. Iya. Tadi acting gue gimana, coba dong kasih saran, kasih apa. Nah biasanya nanti kayak menurut gue ini, menurut gue, nah itu tuh biasanya aku serap untuk membangun aku juga gitu, untuk menjadi bekal aku next gitu. Tanya ke sutradara yang aku misalnya suka banget dan nonton ke premier gitu, gimana, suka gak gitu-gitu. Sebelum aku main Budi Pekerti, Regas tuh pernah nonton satu film aku, terus dia ngasih review panjang banget, kayak ngasih review kayak reviewer film ngasih review. Itu aku bacanya kayak deg-degan banget, kayak gemeteran baca reviewnya dia. Nah aku tuh suka banget dapetin review yang jujur kayak gitu, karena itu bisa membangun aku juga kan, dan bisa memberikan bekal. Nah itu kepuasannya tuh gitu, di saat orang take time untuk nge-review performance atau bahkan filmnya, itu aku udah puas gitu kalau sebagai aktor. Nah kalau sebagai produser luas nih kan aspeknya. Kayak pertama penonton suka itu pasti puas gitu kan. Terus kita udah nggak mikirin diri kita doang sendiri. Kalau mau jadi aktor mungkin sekedar performance kita dibilang bagus kita udah seneng. Tapi kalau jadi produser kan nggak bisa aktornya doang yang dipuji dong, filmnya juga harus dekat sama penonton dan harus memberikan impact gitu. Terus juga ada beban misalnya angka penonton. Pastilah ya kalau di bisnis pastinya kita bikin film dari hati, dan sebagai seniman pastinya pengennya bikin film yang sesuai dengan idealisme. Tapi di bisnisnya ada tanggung jawab gitu, ada tanggung jawab investor, ada tanggung jawab ini balik modalnya berapa, ada gitu. Iya, ada banget. Image-nya gimana kalau misalnya nanti flop kayak gitu-gitu kan udah masuk perhitungan juga tuh sebagai produser. Belum lagi review temen-temen akan lebih luas lagi ketika kita yang nge-produce filmnya. Jadi ya kalau jadi produser puasnya yang pasti pertama respon penonton pasti tetap gimana ya, apakah si film aku ini bisa memberikan warna baru di industri atau enggak gitu. Jadi kalau misal ternyata film aku ditonton sama teman-teman juga dan teman-teman suka, yang sesama sutradara sama produser, itu aku udah lega banget. Karena kan berarti kita dapat approval dari mereka, orang yang seprofesi juga gitu, kayak oke, senang gitu di review sama teman-teman. Dan yang angka penonton juga pasti bisa menjadi faktor untuk kita ngerasa senang atau puas gitu. Tapi sampai di level ini juga masih butuh review dari orang-orang gitu ya, maksudnya dengan sepak bola gitu. Perlu banget. Kayak aku nggak sepede itu ya. Aku nggak sepede itu gitu. Apalagi kan aku tuh look up ke produser-produser senior yang aku tumbuh dengan karya-karyanya mereka gitu. Sutradara-sutradara yang aku suka gitu. Kayak misalnya aku kalau premier deg-degan banget kalau ngundang Joko Anwar. Aduh ya Allah gitu, kayak sampai aku tuh kadang misalnya aku nggak pede sama filmku, aduh undang Bang Joko tapi semoga Bang Joko nggak datang. Karena kayak takut gitu kan. Takut gitu ya. Terus aku juga ngefans banget, dan kita juga akhirnya aku jadi deket sama Kak Reza Rahadian. Dia kan kayak ya ampun, kalau misalnya ngasih review jujur soal acting deg-degan lah. Iya. Gila, ditonton sama Reza Rahadian acting gue gimana ya, dia suka. Di komen lagi. Di komen gitu. Dan karena kita deket, dia juga pasti akan ngasih komen tuh yang benar-benar jujur. Gak bakalan cuma bagus doang. Pasti dia akan kayak, oke aku suka kamu di sini, tapi di scene ini gitu kan. Nah itu aku udah suka banget tuh kalau gitu, kayak oke Kak, ntar aku catat buat aku pelajarin lagi. Atau misalnya ngundang Kak Ernest deh gitu kan, kayak aduh Kak, dia datang aja aku udah seneng gitu kan. Terus kayak semoga pasti lah butuh lah, karena maksudnya aku ngerasa film itu kan kerja kolektif, kerjanya banyak orang gitu. Terus kita di film, aku tuh ngelihat produser lain atau sutradara lain tuh inspirasiku gitu, apalagi mereka yang senior dan aku tumbuh sama karya-karyanya. Jadi mendapatkan approval atau mereka sekedar meluangkan waktu untuk bisa datang ke premierku aja itu udah luar biasa buat aku. Aku benar-benar appreciate banget sama teman-teman yang datang ke premier. Jadi ya sangat memerlukan aku komen-komen mereka dan aku dengerin banget. Untuk catatan kan, untuk jadi improving lagi ke depannya. Iya gitu. Tapi tadi selain acting masih aktif, terus juga producing masih aktif juga. Terus kamu punya banyak bisnis juga yang dari banyak bidang lah ya, bisnisnya segala macam. Ada bisnis kapal lagi yang terbaru ini kan.
gimana kamu maintainnya gitu? Aku suka berapa kali ngeliat Reels apa TikTok kamu yang kayak day in my life itu kayak buset ini dari gelap sampai gelap lagi gitu dia beraktivitas segala macam. Itu gimana cara kamu maintainnya sampai semuanya itu benar-benar jalannya tuh benar-benar baik gitu loh, maksudnya memastikan semua tuh baik gitu jalannya. Awalnya di saat aku belum belajar untuk delegasi tugasku itu sulit banget karena semua mau dikontrol sendiri gitu. Oh, yang tadi kita Iya, bahas kan. sedangkan bisnis kan nggak mungkin kita kontrol sendiri gitu. Udah ada orang-orang yang tim yang memang kita hire untuk mengerjakan itu gitu. Ya tugasnya kita adalah mengarahkan, sebagai leader kan kita harus mengarahkan mereka. Gimana caranya tim tuh bisa bertumbuh bareng gitu. Terus ya gimana tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan kita mengawasi gitu kan. Nggak bisa semuanya kita kontrol sampai mikro-mikro gitu yang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Jadi belajarlah mulai ngedelegasiin tugas gitu. Jadi aku belajar menerima report dan ini aja, nggak usah pengen tahu seluk buluk dan bagaimana ininya, ya itu biarkan tim gitu kan yang menjalani. Apalagi kayak misalnya bisnis kapal kan sesuatu yang jauh banget sama industriku kan. Iya sih. Jauh banget gitu, dan aku belajar dari nol lagi, udah kayak kuliah lagi tuh. Gimana cara bisnis kapal gitu kan, belajar depresiasi aset, ngitung budgetnya gimana, balik modalnya dari harga sewa gimana, ngisi bensin kapal jadi tahu harganya full tank berapa gitu kan, bayar parkir, bayar kapten lah, semua gitu, belajar dari nol lagi. Nah kalau misalnya aku nggak bisa delegasiin tugas aku dan semua harus aku kontrol, ya pusing, nggak mungkin bisa fokus. Jadi ya aku bekerja sama dan nge-hire orang-orang yang emang udah expert di bidangnya gitu. Aku tinggal mengarahkan aja maunya kayak gimana, visi bisnisnya kemana. Nah pas aku udah belajar delegasi jadi kan lebih gampang kan. Aku jadi punya waktu untuk diri sendiri. Jadi semua bisa dijalankan dengan baik. Nah untuk menjalani hari per harinya tuh aku punya sekretaris yang emang bikinin setiap hari tuh schedule dari pagi gitu. Sampai schedule nge-gym atau schedule misalnya schedule nyalon gitu tetap ada di dalam scheduling itu. Karena kayak sampai kalau misalnya kadang kan kita ngeblow rambut atau apa nggak sesuai dengan waktu kan. Benar-benar. Aduh Vi, aku ternyata ngeblow 45 menit. Dia udah ngejadwalinnya ngeblow rambut cuma 30 menit. Nah itu kan kayak 15 menit telat. Itu kayak harus ingin meeting selanjutnya gitu-gitu. Jadi geser semuanya. Jadi benar-benar ya aku delegasiin juga jadwalku ke sekretarisku yang bisa ngaturin jadwal per jam gitu. Kayak kesini. Soalnya aku pernah satu hari 2 negara. Gila sih. Jam 4 pagi aku ke Malaysia. Astagfirullahaladzim. Kerja meeting di Malaysia. Pulang sore ada kerjaan brand gitu live, terus malamnya ke bandara ke New York. Jadi kayak itu kalau sampai nggak sesuai sama schedule bisa ketinggalan pesawat. Bener. udah New York lagi kan tuh ada transitnya dan lain sebagainya. Iya, jadi ya benar-benar kalau aku sekarang akhirnya yang nge-hire tim yang memang bisa membantu aku mencapai apa yang aku mau. Dan ya delegasiin tugasnya ke mereka, percayain aja gitu. Iya. Sampai aku ingat juga pernah ngeliat kamu sampai di infus tuh sampai di tempat acara gitu, saking nggak ada waktunya untuk. Iya kan. Benar, jadi kayak yaudah ya bisa ditetesin banyak langsung nggak, jadi nggak usah nunggu. Biar cepat gitu kan. Kalau Prilly gila sih, luar biasa banget. Tapi menarik karena tadi kamu bilang belajar delegasi. Untuk delegasi kan artinya kita harus dasarnya dari percaya kan. Gimana cara kamu bisa menentukan orang yang bisa kamu percaya gitu? Gimana kamu memilih partner mungkin atau rekan atau apapun itu yang bisa kamu percayakan handle itu? Nah nggak semudah kayak langsung pilih terus ketemu yang cocok ya. Aku di bisnis pun ngalamin ternyata aku nggak cocok berpartner sama yang seperti ini gitu kan. Jadi menghadapi kegagalan juga kayak di bisnis, gagal nih karena nggak cocok sama partner ya, cara kerjanya beda. Nah tapi kan karena kita gagal, kita jadi tahu apa yang cocok buat kita kan. Betul. Ternyata aku cocok sama orang yang kayak gini. Jadi buat pelajaran nextnya kalau mau milih bisnis partner juga gitu. Sama dengan orang yang kerja juga sama aku. Aku nggak cocok nih sama orang yang kerjanya mungkin nggak fleksibel waktunya atau apa. Berarti aku cari orang yang bisa kerja fleksibel dan mobile. Nah akhirnya karena gagal memilih dan ada pengalaman juga nggak enak atau jadinya gagal bisnisnya atau harinya jadi gagal atau lebih repot, jadi tahu spek berikutnya mau apa gitu kan kalau nyari tim. Dan alhamdulillah sekarang cocok-cocok aja sih, jadinya udah tahu apa yang dimau dan ekspektasinya apa kan gitu. Nah setelah sekian lama akhirnya kamu ngebangun bisnis sampai jalan sampai hari ini,
apa yang paling kamu pelajari gitu loh as a leader? Kita sekarang topiknya ke leader. As a leader tuh apa yang paling pelajaran terbesar yang kamu dapat? Leader itu title yang penuh dengan tanggung jawab gitu. Ketika title kita leader itu bukan berarti kita jadi bos. Bos sama leader itu adalah dua hal yang beda. Bos sama leader sangat beda. Kalau misalnya kita membangun timnya itu ya kita sebagai leader, tanggung jawabnya tuh benar-benar berat banget karena kita bertanggung jawab penuh sama ritme kerja tim kita. Kita yang harus mengenali kan tim kita ini cocoknya ritme kerjanya seperti apa. Kegagalan mereka itu adalah kegagalan leadernya. Jadi nggak bisa misalnya timku gagal, aku marahin timku doang tanpa berkaca kepada aku. Mungkin aku yang salah instruksinya, atau mungkin aku yang salah ngatur ritme kerjanya, atau seperti apa gitu sampai akhirnya timku salah. Jadi leader tuh tanggung jawabnya gede banget. Harus ngelihat mood tim, harus ngelihat ini cocok nih di pairing sama yang ini. Ini kayaknya nggak cocok nih. Atau bahkan kadang misalnya kita nerima CV kan. Misalnya pas kita ngeliat CV-nya, aduh sebenarnya ini cocoknya di divisi yang ini bukan di divisi yang dia mau. Nah gimana caranya kita mencocokkan itu gitu sama ritme kerjanya masing-masing. Bahkan misalnya di saat udah kerja jadi tim gitu, aku jadi tahu oke, dia tipe yang susah bangun pagi. Wow, gitu. sampai sedetail Sampai itu gitu. Akhirnya bisa ngebacanya. Iya, berarti nggak bisa nih meeting pagi. Udah meeting setelah makan siang aja atau apa gitu. Terus misalnya dia selalu telat kalau meeting. Iya. Gitu. Oke, kita nggak bisa bilang exact time. Jadi misalnya kayak misalnya sebenarnya janjiannya jam 1 bilang jam 12. Iya. Kita yang ngatur tuh ya kayak gitu-gitu. Kayak dia nggak bisa nih kayak gini. Oke. Terus misalnya ternyata dia malah lebih on pas malam. Berarti nggak apa-apa nih kasih instruksinya malam aja. Kayak gitu. Oke, menarik. Kayak sekretaris pun gitu ya. Nggak bisa kita tolong ngaturin ini. Ada yang mungkin dia nggak bisa aturin juga. Jadi kita harus lihat kemampuan dia sampai mana. Nah itu tanggung jawabnya di leader menurut aku. Jadi ketika kita mau jadi leader, kita harus siap memikul tanggung jawab yang besar. Karena di saat kita jadi leader, kita nggak jadi bos. Kita justru jadi orang yang bertanggung jawab atas jalannya tim kita gitu. Dan yang pastinya aku selalu pengen kalau jadi leader itu timku itu bisa bertumbuh dan bisa mendapatkan sesuatu dari kerja sama aku gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya suatu saat nanti dia nggak kerja sama aku lagi, aku berharap dia menjadi orang yang lebih baik daripada waktu awal kerja sama aku. Atau dia bisa dapetin kerjaan yang jauh lebih baik di luar sana gitu. Karena kalau enggak ngapain berhenti dari aku kan. Aku harapannya kalau timku mau berhenti itu dia harus dapat offer yang lebih bagus gitu. Karena berarti aku berhasil sebagai leader membuat dia bertumbuh gitu. Wow, berarti kamu pengen dikenal apa menjadi leader yang seperti apa gitu bagi orang-orang? Aku pengen dikenal sebagai leader yang memberikan ruang bertumbuh untuk orang banyak. Karena kayak pas sama aku belajar, kita belajar bareng, terus ngerjain segala macam pekerjaannya bareng, jangan sampai orang itu stuck di situ gitu. Karena aku yakin orang itu punya potensi banyak banget dan potensi itu akan selalu bisa dikembangkan. Dan bisa jadi potensinya itu bisa dikembangkannya bukan sama aku. Jadi aku nggak mau jadi leader yang posesif juga ya. Lo habis kerja sama gue jangan kerja di tempat lain. Aku nggak mau kayak gitu juga. Karena belum tentu aku bisa menjadi orang yang unlock semua potensi dia. Kalau misalnya di luar sana dia menemukan leader lain yang bisa unlock berpotensi-potensi lain, ya silakan. Aku dengan sangat senang bisa bertumbuh bareng-bareng. Itu sih yang aku pengen kenal. Makanya aku sama timku tuh akrab banget. Dan kita akrabnya tuh jadinya bisa sharing masalah bareng. Jadinya kalau ada krisis juga mereka nggak khawatir atau nggak takut aku marahin, tapi justru sama-sama berpikiran jernih bagaimana caranya kita menghadapi krisis ini gitu. Aku assume kamu memang pendengar yang baik ya, karena kan mungkin kayak orang beberapa punya pengalaman misalnya dia kerja di yang ada birokrasinya gitu. Jadi pas dia jadi pekerja itu dia tahu kayak harusnya pemimpin tuh kayak gini deh. Akhirnya dia setelah dia berapa lama kemudian dia jadi pemimpin, dia menerapkan itu yang dia pelajari. Tapi kan kamu nggak ada di pengalaman kerja yang iya kan, paham kan? Jadi akhirnya ketika kamu tiba-tiba gitu. Iya kan, tapi tiba-tiba kamu harus jebret nge-lead berapa orang segala macam, itu ya learning by doing-nya karena kamu belajar dari orang mungkin ya. Learning by doing-nya karena dari kecil kan kita kerjanya sama orang dewasa kan. Aku kan kerja di umur 13 tahun, kerjanya jadi host, jadi di acara TV gitu-gitu kan. Suka ngelihat contoh produser TV meeting.
Kan dulu kan aku kerja di TV. Kalau Oke. produser TV meeting gitu kan meetingnya yang bener-bener kayak ya udah di meja bareng-bareng. Iya. Gimana nih caranya biar programnya jalan. Jadi udah biasa ngelihat itu dari kecil. Terus juga kebetulan papaku juga kerjanya kan dia ada perusahaan sendiri. Dia di advertising. Sama kan juga nggak ada tingkat-tingkatan Iya. bos atau apa. Jadi ya ngelihat papa meeting sama timnya juga sama aja gitu. Oke. Justru ya tugasnya leader kita harus bisa mendengarkan gitu. Oke. Jadi ya nggak terlalu susah sih pas akhirnya jadi leader dan harus kayak ngedengerin tim. Malah itu ritme kerja yang ternyata cocok di aku. Oh ya? Karena akhirnya dapat insight banyak kan, semuanya bebas bersuara dan boleh kasih pendapatnya, boleh kasih opini. Jadi justru banyak jalan yang terbuka dan banyak hal-hal yang sudut pandang lain yang aku temukan gitu. Wow, keren banget sih. Keren banget. Tadi kamu juga cerita soal di mobil tadi cerita juga ini kan menjadi turning point kamu menjadi 30 tahun. Kayak apa? Aku gak mau. Masih kecil. Aku gak mau. Ngerasain gak sih kalau ngelihat Iya. teman SD kita nikah? Ada nih teman SD nikah. Terus aku, kok masih kecil udah nikah sih gitu. Pasti enggak sih, dia masih kecilnya dulu pas SD. Iya, Sekarang udah gede kita nih. juga udah gede gitu kan. Kita Tapi suka kayak- lupa umur. Iya, kayak kok dia udah punya anak aja sih gitu kan. Kita kayak Iya, masih iya. anak-anak deh. Kok kayaknya masih kecil deh gitu. Lucu banget iya, tapi di sepanjang nih kalau pertanyaannya gini, di sepanjang 20 tahun kamu ini apa pelajaran paling besar yang kamu dapati? Your biggest learning point in your 20s gitu maksudnya. Wah, sebenarnya banyak banget pelajaran ya karena 10 tahun kan itu menjalani hidup bekerja di industri yang kejam ini. Udah mengalami tipes-tipes tetap kerja gitu kan. Ya ada tuh tipes-tipes berhenti gitu kan. Iya. Tetap Work life balance. Apa itu work life balance gitu? Tidak gitu. Jadi kayak wah 10 tahun tuh roller coaster yang luar biasa buat aku gitu. Cuma mungkin kalau misalnya mau ditarik yang paling besarnya, yang paling besar dan paling berpengaruh sama aku ya, kesempatan itu bisa datang dari mana aja, kesuksesan pun begitu. Jadi Oke. kalau misalnya kamu menjalani hidup lewat rencana dan rencana itu gagal, itu nggak kenapa-kenapa gitu. Karena dulu aku bener-bener kalau gagal down, ngerasa akunya gagal, keseluruhannya gagal gitu. Padahal bisa jadi kegagalan itu adalah pintu masuk ke keberhasilan di tempat lain. Oke. Itu yang bener-bener aku tanamin banget untuk memulai usia 30-an ini ya. Karena udah pasti di depan nanti ada rencana-rencana yang gagal atau nanti ada kerjaan yang nggak sesuai ekspektasi ya. Itu berarti bukan kita yang gagal, justru mungkin itu bisa menjadi pintu baru untuk kita belajar, untuk kita menggapai keberhasilan tuh dari tempat yang lain gitu. Memasuki usia 30 tahun ini apakah rencana-rencana yang kamu rencanakan mungkin secara garis besar ini sudah terpenuhi semua menjadi sosok Prilly yang kamu inginkan di usia 30? Belum? Ada yang pasti udah tercapai, kayak alhamdulillah udah ada di titik ini, pasti kan bersyukur banget gitu ya melihat masa lalu di belakang melewati berbagai macam tantangan. Betul. Tapi pasti ada yang sedang berjalan atau ada yang memang sedang diimpi-impikan gitu. Dan makanya di usia sekarang tuh mungkin menjalani hidupnya lebih tenang, Oke. nggak harus terus-terusan lari. Kayak it's okay kalau misalnya kita mau jalan dulu, it's okay kalau mau santai dulu gitu. Nggak harus goalnya itu sukses atau kesuksesan itu bukan karena heboh, bukan karena keriuhan, tapi karena sesuatu yang kita jalanin itu punya nilai gitu. Dan sesuatu yang bernilai itu nggak bisa diukur sama kehebohan di dalamnya atau kehektikan di dalamnya gitu. Bisa jadi kita menjalani kehidupan yang santai atau bisnis yang santai, tapi itu bisa jadi lebih punya nilai daripada pas kita hektik banget hidupnya gitu. Jadi nggak bisa semua itu diukur sama sibuknya kita lah. Dulu tuh kan kayaknya kalau kurang sibuk kayaknya aku kurang kerja keras deh gitu kan. Iya. Ya nggak bisa diukur sama kayak gitu. Tapi ya apa yang lagi kita lakuin dan gimana yang kita lakuin itu kita percaya bisa punya manfaat dan punya nilai, ya itu kita udah bermanfaat kok. Jadi it's okay kalau kita slow down dan nggak usah berlari setiap hari gitu. Oke, wow, menarik banget. Jadi lebih menikmati lah ya waktu-waktunya dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu pernah kebayang kayak
endingnya atau life goalnya tuh apa? Jujur kalau ditanya misalnya apa sih end game kamu gitu kan, aku nggak akan bisa jawab karena aku juga nggak mau ngarang-ngarang mikir apa ya jawaban yang keren end game gue gitu, karena aku yakin apa yang mau kita tuju tuh pasti akan berubah dan it's okay kalau berubah pun. Misalnya tadinya mau itu tapi tiba-tiba kita ketemu kesempatan baru atau ketemu orang atau pekerjaan baru, tiba-tiba hidup kita jadi berubah atau tiba-tiba kita unlock potensi yang selama ini kita nggak tahu kita punya. Jadi udah pasti itu akan berubah juga tuh end game dan life goalnya gitu. Pasti akan berubah-berubah, tapi yang penting aku mau menjalani hidup itu berdasarkan nilai yang aku terapkan sendiri gitu, bukan nilai-nilai dari orang lain atau validasi-validasi dari orang lain gitu. Pujian atau validasi dari orang lain itu adalah bonus karena pekerjaan kita, tapi yang paling penting tuh kitanya percaya ngejalaninnya dan kitanya punya nilai untuk ngejalanin itu gitu. Jadi yang nyetir hidup kita ya diri kita sendiri gitu. Oke. Wow. Tapi nextnya nanti mungkin boleh di-share Prilly kayak next upcoming project atau apa? Apakah kita masih akan melihat? Selain tadi kita cerita soal ngobrol soal buku kamu juga tadi di mobil. Nextnya akan ada gebrakan-gebrakan apa nih dari seorang Prilly? Apakah kita masih akan melihat kamu di depan layar atau mungkin lebih di balik layar atau seperti apa? Pasti dong di depan ya? layar. Yang dikit lagi mau tayang Lebaran, film hororku Danur. Itu terakhir aku menjadi karakter Risa udah 10 tahun. Karena udah terakhir itu ya? Udah terakhir. Jadi itu Danur The Last Chapter terakhir. Terus selanjutnya juga akan ada project beberapa film dan aku excited banget karena kayak nggak nyangka dapat yang skripnya kayak gitu gitu kan, jadi sangat-sangat exciting. Kalau di bisnis aku kan juga ada bisnis jewelry Illy Gold. Akan ada banyak koleksi yang juga sangat berubah. Wow. Yang kayak berubah lah desainnya. Oke. Terus akan ada satu kapal lagi di satu titik destinasi wisata. Baby kapal lagi ya? Baby kapal lagi. Oh my god, gila. Terima kasih Prilly. Sukses selalu. Semoga apa yang ditargetkan dan cita-citakan bisa tercapai ya semuanya. Amin. 30 tahun ini, menjelang umur 30 tahun ini semoga semakin menjadi Prilly yang bahagia. Amin. Bahagia selalu, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk Mercedes-Benz yang sudah support mobil yang kita pakai tadi dengan mobil yang performanya lincah, irit, dan juga kenyamanan suspensi yang superior. Terima kasih juga teman-teman untuk yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!